ada pesan dari teman-teman dan seluruh warga SMA Negeri 1 Bangsal nggih. Kalau bisa nanti Bapak tidak hanya menjadi PLT tetapi dilanjutkan sampai menjadi kepala sekolah SMA Bangsal sampai pensiun nggih Pak. Biar nanti kita bisa pergi jalan-jalan lagi. Kalau bisa yang lebih jauh lagi Pak. Hadirin disilakan duduk kembali. Persembahan tari remo oleh Ananda Nisfatul Naswa dari kelas 11 IPA 7. Kepadanya disilakan.
Selamat datang di SMA Negeri Satu Bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto, yang saya hormati Kasih SMA, SMK, serta Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto, Ketua MKKS SMA, dan seluruh Kepala SMA, SMK, SLB Negeri Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto yang saya hormati pengawas SMA, SMK, SLB Negeri Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto, yang saya hormati Ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Kabupaten Kota Mojokerto, yang saya hormati Ketua dan anggota Komite SMA Negeri Satu Bangsal, serta Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri Satu Bangsal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam acara serah terima jabatan Kepala SMA Negeri Satu Bangsal dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara kita serta hajat kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan SK pengangkatan PLT Kepala SMA Negeri Satu Bangsal oleh Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Mojokerto kepada Bapak Beni Sujatmiko, disilakan. Mohon izin membacakan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Perintah Nomor 800/3117/101/2021 Dasar Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto tanggal 14 Mei 2024 nomor 800/101.6.10/2024 perihal usul pelaksanaan tugas Kepala SMAN 1 Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dikarenakan pejabat definitif Kepala SMAN 1 Bangsal Kabupaten Mojokerto atas nama Dr. Andes Sugiono MPD NIP 16/11994/0589031011 memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024, maka untuk kelancaran kegiatan di SMA 1 Bangsal Kabupaten Mojokerto memerintahkan kepada nama Insinyur Dr. Andes Samsul Ma'arifin MMPD NIP 196504
Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B. Jabatan Kepala SMAN 3 Mojokerto. Untuk 1. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024, di samping jabatannya sebagai Kepala SMAN 1 Mojokerto, juga sebagai pelaksana tugas Kepala SMAN 1 Bangsal Kabupaten Mojokerto. 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. 3. Surat perintah ini berlaku sampai dengan diangkat Kepala SMAN 1 Bangsal Kabupaten Mojokerto secara definitif oleh Gubernur. Surabaya, 31 Mei 2024, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Pawai. Pembina Utama Muda NIP 1976 0417 1995 11 1001. Dilanjutkan dengan penyerahan SK dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto kepada PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangsal, kepada Bapak Mudianto SPD MM dan Bapak Insinyur Dr. Andes Samsul Mu'arifin MMPD dimohon untuk naik ke atas panggung. Sama nek muti rada minggir gak apa-apa. Nah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak PLT Kepala SMA Negeri 1 Bangsal dan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan buku memori didampingi oleh Kasih SMA dan Kasih SMK. Kepada Bapak Haji Sugiono MPD dimohon naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah buat bapak-bapak yang hebat tersebut.
Bapak Kacap beserta Bapak Kepala Sekolah disilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Bangsal yang disaksikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto kepada Nyonya Endang Mudianto, Nyonya Umi Rahmawati Sugiono, Nyonya Irhatul Ainiyah Samsul Muarifin serta didampingi pengurus Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto. Dimohon untuk naik ke atas panggung. Terima kasih disampaikan. Ibu-ibu bisa disilakan kembali ke tempat. Kepada Bapak DRS Haji Sugiono MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Bapak Dr. Andes Mudianto MM beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA Pak Imron. Yang saya hormati Bapak Kasih SMK Pak Eko. Yang saya hormati Bapak Kasifat PU Pak Beni, dan saya hormati
staf Cabdin, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu NKKS, baik SMA, SMK, negeri, swasta, serta yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SMA maupun SMK, negeri. Yang saya hormati Bapak Komite SMA Negeri 1 Bangsal, yang saya hormati rombongan dari SMA Negeri 3, yang saya hormati dan yang berbahagia Bapak Samsul SMA Negeri 3 yang nanti PLP di sini, dan Bapak Ibu yang belum saya sebutkan, termasuk mohon maaf Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Bangsal. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada siang hari ini, hari Jumat Kliwon Pak. Kliwon. Jumat Kliwon, malam Jumat Legi. Nah, iya. Saya gak tunggu malam Jumat Legi. Iya. Jadi ini Kliwon itu pasarannya dulu Pak. Nah, jadi hari baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ngumpul semuanya, ya, dan dalam acara serah terima jabatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya paham bahwa ini mulai dari Bapak Kacar, ya, Cabdin, teman-teman kepala sekolah ini minggu-minggu ini luar biasa sibuknya. Kemarin ada tes semester berapa Pak kemarin? Bapak-bapak ada tes semester ya, selesai anak-anak belum selesai. Bapak-bapak ibu kepala sekolah nyusul tes semester Bapak. Saya doakan semoga semuanya lulus. Kalau saya sudah mendahului lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sampaikan bahwa hari ini saya merasa bangga. Yang saya tunggu-tunggu itu memang pensiun. Saya menghadap Pak Kacar, saya sudah selesai pasal 1 Juni, ojo sih, ya siap, Pak Imron siap, Pak Beni pun ya siap. Begitu PLP datang, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang ada sebuah prinsip yang mendasari kami itu syukur alhamdulillah. Pertama, tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, yang ada hanyalah di SMK 1. Iya. Makanya pensiun itu ya memang harus takut. Bapak Ibu yang saya hormati, pensiun itu harus. Saya menyampaikan pensiun itu harus. Nanti bergantian kan, dari tahun ke tahun sudah saatnya kita pensiun. Ada sesuatu yang perlu kami sampaikan. Makanya sebelum pensiun, hargailah sebuah kebersamaan. Sebelum waktu kepergian kita mengajari kita bahwa pedihnya kepergian itu. Ada dua lagi yang mendasari saya pensiun. Saya kalau berpikir pensiun itu harus, ibaratnya sebuah kapal, kalau terus di tengah laut diombang-ambing terus tidak menemukan pelabuhannya, saya yakin dia akan pecah. Ibarat sebuah pesawat, ketika dia terus di atas tidak menemukan landingnya,
pasti dia akan hancur. Saya sadar bahwa saya sudah 36 tahun berolahraga. Saya mulai dari tahun 2010-11 di angkat pertama di negeri SMA Negeri 2. Terus tahun 2019 diangkat ke sini. Kepala sekolah ya sudah lumayan. Bersyukur sekali. Andaikan tidak ikut provinsi Kak Kaja, mungkin nasib saya 2 periode kepala sekolah kalau diberlakukan di Kota Mojokerto, saya kalau tidak jadi pengawas ya jadi guru lagi Pak. Oleh karena itu alhamdulillah gitu ya, saya bisa begitu. Oleh karena itu ketika saya 36 tahun bekerja di dunia pendidikan dan sekarang pensiun, ibaratnya saya menemukan sebuah pelabuhan, ya, saya sebut ini sebuah anugerah, ya, dan saya menemukan pelabuhan cinta dalam hidup saya. Kami yang kita gambarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama kurang lebih saya 5 tahun di SMA Negeri Bangsal, tidak terlalu banyak yang saya perbuat untuk anak-anak kita, untuk kepala cabang, untuk cabang dinas di dunia pendidikan. Saya hanya bisa mempersembahkan tidak banyak. Satu, ketika saya masuk, musola itu dibongkar. Terus saya sudah, memang ini panggilan jiwa kalau musola dibongkar. Saya ingat orang-orang tua itu ramekan masjid. Ya, saya jadikan musola jadi masjid yang bertingkat, tentu dengan dukungan komite semua guru-guru. Saya yakin teman-teman guru itu dulu ada yang nyumbang semen, ingat itu, ada yang nyumbang keramik, kita jual. Terus kita nego dengan, ini ada saksinya, ada Pak Sofan juga yang luar biasa, dengan gogol, ya jadi ini sekolahan itu ketemu yang punya gogol. Gogol itu pemilik sawah bangsa yang di sebelah itu, karena ada saluran irigasi yang kita minta, kita perbaiki, nanti kita buat untuk wudhu anak-anak, karena konsep kita adalah untuk ibadah, dan masyarakat sini itu orangnya memang orang yang agamis, maka wis gak ditolak, langsung ditandatangani, maka kita bangun dengan komite. Nah, ini mungkin nanti untuk Pak Samsul dan seterusnya siapa yang definitif di sini, biar tahu bahwa tempat wudhu itu adalah irigasinya orang-orang gogol. Ibaratnya orang sini gogol yang punya sawah. Itu kita lobby satu persatu, akhirnya kita dapat dibangun. Kalau tidak salah 2 tahun. Setelah itu kita tidak bisa membangun lagi, dan setelah kita adakan rapat, ternyata anak-anak kalau kita lihat olahraga kehujanan. Komite kita kumpulkan, orang tua kita kumpulkan, kita membuat desain layout indoor yang ini. Rencananya memang dulu hanya kecil Pak, hanya lapangan basket, ya mungkin ini di sini sampai ke selatan, hanya itu. Namun ketika saya ngumpul dengan teman-teman guru, Wakasek, komite melumpuh Pak, semangatnya bergelora. Pak, mesti sang bangun itu ojo tanggung-tanggung sing gede bisa. Saya tidak pernah mikir untuk duit apa enggak ya. Saya itu ingat ada satu pasal begini. Cobalah kita untuk membuka gembok-gembok kemajuan.
di dalam diri kita itu sebetulnya juga gembok kemajuan itu kita ciptakan sendiri. Belum maju sudah punya perasaan takut salah, tidak punya dana, takut nanti begitu. Ini adalah yang mengunci gembok-gembok kemajuan kita. Tapi dengan semangatnya komite dan teman-teman seperti itu, saya harus berani membuka gembok-gembok saya sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya hormati? Yang terjadi kayak di punggung saya, kayak di sekolahan itu seperti ada sayap, dua sayap, dan di tengah-tengah ada sebuah tali yang menarik ke atas. Saya pikir itulah sebuah tali kemajuan ketika kita mampu mampu membuka gembok-gembok kemajuan itu. Ternyata kita bangun. Ternyata ya benar dibangun karena duit ya. Begitu si pemborong jauh duit, ambil duit itu ya puasa. Ya lama-lama suka dan duka kita lampaui. Alhamdulillah selesai, kita punya juga lapangan rumput dan itu standar untuk latihan gateball. Jadi pusat latihan gateball itu untuk cabur gateball di kabupaten itu ada di SMA Negeri 1 Bangsal. Pelatihnya diantaranya begitu diangkat menjadi pelatih Pak, langsung diangkat kepala sekolah Pak ini pelatihnya. Ini Pak Dayat. Tinggal satunya ini nunggu Pak, satunya Pak. Itu yang di belakang itu yang dulu Pak. Pak Dayat itu sing pelatih di sini didelok dinteni Pak. Jadi pusat latihan untuk gateball itu di SMA Negeri 1 Bangsal. Nah ini menjadi cabur baru dan alhamdulillah kemarin sudah dapat medali yang luar biasa sehingga janjinya KONI itu cabur kita sudah diakui untuk gateball di Mojokerto. Karena KONI janjinya gini, kalau tidak punya prestasi Pak, saya tidak mau membiayai. Karena apa? Kau pakai Pak cabur yang gateball itu cabur yang baru Pak. Ya, saya rundingan pelatih ini kali apa Pak pelatih ini. Ya Pak siap sudah. Rundingan sama MKKS. Jadi terima kasih teman-teman MKKS ya. Iki urunan ini apa? Ketot balap gateball aja. Ya itulah. Bapak Ibu, Bapak Acapkin yang saya hormati, bahwa itulah sebuah apa yang kami persembahkan selama 5 tahun di SMA Bangsal. Sekali lagi Bapak Kaca, saya mohon maaf jika saya dinilai apa yang saya torehkan di SMA Bangsal ini ya kurang, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan kami ya ini bisa dimanfaatkan. Nanti Pak Samsul, nanti ada yang BLT baru, itu bisa dimanfaatkan. Karena hanya inilah sebuah momentum kami beserta komite dan Bapak Ibu. Dengan berharap kalau dimanfaatkan, kita itu berharap ini adalah amal jariah kita untuk anak-anak kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu SMA Negeri 1 Bangsal. Saya pensiun Pak, dihadiahi prestasi anak-anak itu masuk di perguruan tinggi melalui prestasi itu kemarin data terakhir 57 Pak ternyata. Jadi alhamdulillah. Terus setelah saya menghadap ke Pak Kaca, tadi dibacakan saya pensiun 1 Juni. Terima kasih Bapak, kemarin juga diperingati dengan upacara 1 Juni Pak, itu upacara aku lahirnya Pancasila tapi nek dihubung-hubung kok ya cocok gitu loh. Pas aku pensiun kok on upacara lahirnya Pancasila. Yang telepon Pak, yang telepon duluan itu saya itu dulu tuh punya teman bahasa Inggris.
saya dulu mengajar di SMA Kelaka. Dia sekarang di Mabes, Pak. Karena dia masuk di yang bagian ngoreksi keuangan ya keliling itu. Dia saya kirimi, saya purna. Wah, hebat lagi. Sampai purna pas hari lahirnya Pancasila. Aku gak ngerti, iya, bener. Malah diucapkan selamat lahirnya Pancasila pas pensiun saya. Sekali lagi ini membuat saya bersyukur yang sekian kali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya torehkan ini bisa bermanfaat bagi semuanya, kemajuan cabang dinas Mojokerto, dan mudah-mudahan kepala sekolah yang baru ini nanti juga bisa melanjutkan pembangunan ini akan lebih banyak lagi. Kalau pembangunan lebih banyak lagi, mudah-mudahan Bapak, dulu pernah kita itu sudah dipersunting sama SPN untuk menjadi SMA Taruna. Nah, kira-kira kalau Pak itu kepala SPN-nya itu pendidikan, Pak. Kira-kira kalau kesini lagi mungkin heran. Kalau mudah-mudahan Pak Thomas jadi Kapolda mungkin dilanjutkan. Nah, siapa tahu melanjutkan itu nanti jadi SMA Taruna. Sungguhan. Kemarin sudah siap semuanya. Kalau kita Taruna ya bisa dikembangkan jadi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya persembahkan selama saya berdedikasi menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Bangsa. Mudah-mudahan ini semuanya akan bermanfaat bagi saya, bagi cabang dinas, bagi anak-anak, dan itulah merupakan kenangan yang monumental, kenangan yang tidak bisa saya lupakan untuk SMA Negeri 1 Bangsa, karena ada yang luar biasa. Di samping ada satu kenangan lagi, Pak, yang di SMA Bangsa itu orangnya rukun, Pak. Kalau ada semesteran itu, kalau saya ke ruang panitia itu pasti disuguhi jajan tradisional. Dia tahu kesukaan saya itu sunduk urut. Kalau pagi sunduk urutnya loh. Jadi terima kasih Ibu, sunduk urut. Kalau saya tinggalkan nanti enggak apa-apa. Tapi sunduknya sudah saya bawa, Bu. Tinggal urutnya yang belum. Bisa diantar sunduk urutnya ke saya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf semuanya. Bila ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya Negeri 1 Bangsal yang baru kepada Bapak Insinyur Dr. Andes Samsul Mu'arifin MMPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Kasih SMA SMK Pak Imron, Pak Eko, dan Bapak Kasubag TU Pak Beni. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengawas cabang dinas Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Kabupaten Kota Mojokerto, Ibu Dharma Wanita Cabang Dinas Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Bangsal dan SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Alhamdulillah pada siang sore
sore ya. Sepakat sore. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang berupa kesehatan sehingga mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya tadi masuk ke SMA Bangsal, terus ketemu sama Pak Dian di Pak Dian. Nah, ketika ketemu Pak Dian itu saya teringat pada saat pertandingan sepak bola Semansasu Football Cup. Jadi ada pertandingan sepak bola antar pelajar SMA se-Kabupaten dan Kota Mojokerto memperebutkan piala bupati sampai yang ke-7. Dan terakhir saya teringat pada SMA 1 Bangsal bertanding dengan SMK Jatirejo. Rame, buek-buek, kati tawuran, musik wasit Pak Dayat paling. Jadi saat itu saya masih menjadi guru biologi, sudah bisa melaksanakan kegiatan yang namanya turnamen SMA se-Kabupaten Kota Mojokerto 32 tim. Dan salah satunya adalah terkuat adalah dari tim SMA Negeri 1 Bangsa yang dikomandoi oleh Pak Dian sama Pak Sony. Wes nek lapangan kudu geger gitu. Dan kebetulan saya juga bertugas sebagai pengawas pertandingan, wasite Pak Dayat. Nah, sama-sama beliaunya juga wasit nasional. Saya juga sertifikatnya nasional, tapi gak pernah ditugas non nasional. Yombo nasibnya begitu. Nah, ketika saya melihat seperti ini, wah Pak Dian, nek koyo ngene wis ayo Pak ditandani, Pak. Saya sudah pesan kepada Kepala Dinas Dispora Provinsi untuk mengadakan pertandingan futsal PAPI tingkat SMA se-Jawa Timur di SMA Bangsal. Jadi nang SMA telu gak duwe gedung ini, gak duwe seperti ini. Ya sudah, Bangsal. Sudah Pak, tinggal menindaklanjuti. Nah kebetulan Kepala Dinas Provinsi Dispora itu adalah temannya Pak Ki juga teman goes. Jadi ngomongnya powen gitu. Ya karena teman banyak itu powen. Itu hanya sebuah cerita lama seperti yang dituangkan oleh Pak Giono, di mana dalam kehidupannya setiap manusia itu punya masa kejayaan, punya masa keemasan. Selanjutnya itu akan menjadi cerita. Cerita itu akan baik dan dinikmati oleh masyarakat, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bercerita tentang sesuatu. Ada sebuah kerajaan Pak Beni yang dipimpin oleh seorang raja. Gak mungkin dipimpin kepala sekolah, gak mungkin. Kerajaan mesti dipimpin oleh seorang raja. Nek gak percaya takokno guru sejarah. Raja ini memimpin rakyatnya dengan bijak. Masyarakatnya makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kemudian raja ini sudah tua sekali, sudah ingin pensiun dan mengangkat sang putra mahkota. Raja memiliki dua putra, si sulung dan si bungsu. Kemudian karena raja ini sudah tua, mau purna, mau pensiun, maka dipanggillah kedua anaknya. Wahai anakku, ayahanda sudah tua. Ayahanda adalah seorang raja, dan kerajaan ini harus dipimpin oleh seorang raja, dan pewarisnya adalah kalian berdua.
Tidak mungkin kedua-duanya itu memimpin kerajaan. Dan ternyata kedua putranya ini benar-benar cerdas sekali. Keduanya memiliki potensi yang cerdas dan berbeda karakternya. Maka sang raja pun, wahai anakku, saya akan memberikan segebok keping emas untuk kalian belanjakan ketika nanti kalian memimpin kerajaan. Sekeping emas diberikan kepada si sulung, sekeping emas diberikan kepada si bungsu. Maka berangkatlah keduanya untuk berbelanja dalam rangka nanti ketika dia memimpin kerajaan tersebut. Terpesona teman-teman ini. Berbelanja sampai 1 minggu baru pulang, karena berpikir apa kira-kira yang saya belanjakan untuk memerintah sebuah kerajaan. Akhirnya si sulung berbelanja lilin dan si bungsu berbelanja ballpoint. Maka ditanya oleh raja, wahai sulung, kenapa dengan harta sekeping emas kamu belanjakan hanya membelanjakan lilin saja? Demikian hanya dengan si bungsu, kenapa kamu hanya membelanjakan 1 ballpoint saja? Maka jawab si sulung adalah demikian, wahai ayahanda, kami membelanjakan lilin itu hanya sebagai perumpamaan. Ketika saya nanti memimpin sebuah kerajaan, saya mampu memberikan sinar, saya mampu memberikan cahaya, saya mampu memberikan jalan pada masyarakat di dalam kegelapan. Saya mampu berkorban semua jiwa raga saya untuk menerangi masyarakat, sehingga saya cukup membeli 1 lilin. Biarpun tubuh kami terbakar, tapi manfaatnya untuk masyarakat. Maka sang raja pun mantuk-mantuk, luar biasa kamu si sulung. Kemudian si bungsu, wahai anak bungsu, kemarilah kau. Kenapa kamu membeli ballpoint? Baiklah sang raja, saya membeli ballpoint karena ballpoint ini bisa dibuat menulis, merencanakan, mengembangkan, membuat laporan apapun yang terjadi di dalam kerajaan tersebut. Bahkan bisa dibuat untuk membuat karya tulis seperti Pak Toyo. Karya tulis terus gara-gara pulpen. Nah, ini si sulung ini luar biasa. Ada lagi, karena dengan ballpoint itu maka ilmu pengetahuan otomatis berhubungan dengan ballpoint. Karena orang-orang yang berilmu pengetahuan, maka dia menemukan jendela dunia, dan dia akan menemukan cahaya kehidupan. Karena di dalam makalah dikatakan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sehingga kalau seseorang memiliki ilmu, tentu berjalan pun tanpa lilin pun bisa berjalan dengan baik. Maka sang raja pun pusing untuk memilihnya, karena kedua-duanya mempunyai potensi yang luar biasa. Untuk itu silahkan panjenengan menilai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Terima kasih. Acara selanjutnya
sambutan sekaligus pengarahan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto kepada Bapak Mudianto SPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Beni, Kasubag PU, Pak Imron, Kasih SMA, BKPLK, Pak Eko, Pak Eko, benar depan Pak Eko, ya sini depan kan, ya. Ini di depan masih kosong. Ayo, ben koyo aja anak tiri. Monggo, ini di depan masih ada. Yang saya hormati Pak Sugiono, saya sebut mantan kepala SMA 1 Bangsal, tidak apa-apa ya Pak ya, Pak Sugiono. Yang saya hormati Pak Samsul Arifin, PLT Kepala SMK Negeri 1 Bangsal Mojokerto, Ketua MKKS SMA kalau di Kabupaten Pak Toyo, kalau di Kota Pak Imam Wahyudi, Ketua MKKS SMK kalau di Kabupaten itu Pak Muharto, di Kota Pak Muklason. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Komite Sekolah SMA Negeri 1 Bangsal. Yang saya hormati, nah ini kalau tidak disebut jadi repot nanti, Bu Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto, dilirik ya Pak Toyo tadi saya tidak disebut, beserta seluruh pengurus Dharma Wanita Cabang Dinas, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Bangsal, Bapak Ibu pengiring dari SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, dan para tamu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormatnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat menghadiri salah satu acara yang sangat sakral ini, yaitu serah terima Kepala SMA Negeri 1 Bangsal dari Bapak Haji Sugiono yang sudah memasuki masa purna bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, kepada PLT Bapak Samsul Arifin. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau yang sudah sambutan ini tadi para pejabat yang cerdas, Pak Sugiono dan Pak Samsul ini cerdas. Nggak kerso ngomong yang serius, ngomongnya yang guyon-guyon, biar yang serius itu bagiannya Pak Kacap kan begitu ya, biar Pak Kacap tidak ngomong guyon kan begitu. Wah luar biasa ini cerdasnya, dibagi-bagi, sehingga tadi saya semestinya mau banyak bicara itu ya sambil guyon Pak, tapi nggak iso, mesti diisi Pak Sugiono dan Pak Samsul. Untuk itu saya akan mencoba berbicara dalam tataran yang lebih serius, sehingga melengkapi apa yang sudah beliau berdua sampaikan tadi, sehingga acara kita sore hari ini menjadi lengkap. Yang pertama, Bapak dan Ibu, atas nama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Kota, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Sugiono. Terima kasih, selamat dan sukses memasuki masa purna. Tentu seperti yang beliau sampaikan tadi, masa purna ini memang diidam-idamkan sampai tiba waktunya. Hingga tadi saya sempat bertanya, Pak, bagaimana rasanya pensiun di hari pertama? Ya memang saya idam-idamkan Pak, jadi tidak ada masalah yang menjadi sebuah kendala. Sehingga saya ucapkan selamat memasuki masa yang Pak Giono idam-idamkan, dengan ucapan terima kasih atas semua capaian, atas semua apa yang sudah dilakukan, bukan hanya untuk SMA Negeri 1 Bangsal ini,
Tapi untuk SMA dan SMK Kabupaten Kota Mojokerto baik negeri maupun swasta, capaiannya luar biasa. Untuk ini kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan untuk beliau. Capaian yang sangat luar biasa ini Bapak dan Ibu, tentu ini merupakan sebuah hasil dari pemikiran dan tindakan orang yang memiliki kapabilitas. Oleh karena Pak Giono mohon kapabilitas, kemampuan untuk itu semuanya jangan hanya dimiliki secara pribadi, tetapi ditularkan kepada kawan-kawan yang lainnya. Sehingga dengan demikian kondisi kondusif yang ada di SMA, SMK Negeri Swasta Mojokerto ini yang sudah kita capai hingga hari ini bisa terus kita pertahankan ke depan. Jika ada hal-hal yang bernuansa dinamika di dalam proses perjalanan kita mengelola pendidikan, tentu sudah banyak jurus-jurus strategi yang Bapak pernah lakukan. Untuk itu mohon yang seperti ini kita tularkan kepada teman-teman kita. Utamanya posisi Bapak sebagai Ketua MKKS di Mojokerto. Ini penting saya sampaikan karena kondisi kita ini Bapak Ibu ke depan bukan semakin ringan, bukan semakin mudah, tetapi ke depan semakin berat dan semakin sulit. Tapi saya yakin mengutip apa yang disampaikan Pak Sugiono, seberat apapun dinamika di dalam perjalanan kita itu pasti akan berlalu, pasti akan berlalu. Jadi kalau ada masalah apa-apa, tidak apa-apa, wong nanti pasti juga akan berlalu. Walaupun menunggu berlalunya ini juga pusing, juga pusing. Bukan hanya pusing. Kalau kita sebut penyakit, ada penyakit pusing, ada penyakit sakit pinggang, ada penyakit diare, ada penyakit macam-macam. Untuk menunggu semua pasti berlalu. Untuk itu Bapak Ibu Kepala Sekolah yang masih aktif, mohon untuk tidak segan-segan panjenengan nanti jika memungkinkan dan itu dibutuhkan berkonsultasi, berkoordinasi dengan Pak Sugiono. Tentu Pak Sugiono akan menyambut dengan baik. Kemudian yang kedua, Pak Giono atas nama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Kota tentu menyampaikan permohonan maaf jika barangkali utamanya saya berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya, dengan Pak Giono dimulai di bulan Februari kemarin. Saya sebagai orang baru tentu di dalam berkomunikasi jika ada hal-hal yang kurang berkenan, maka atas nama pribadi dan juga cabang dinas saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentu kalau ada hal yang kurang pantas, kurang berkenan, itu akan menjadi evaluasi ke depan kita yang akan kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Jadi sekali lagi penyampaian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Sugiono juga sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan kondisi memimpin di SMA Negeri 1 Bangsal ini. Untuk itu harapan saya, walaupun SMA Negeri 1 Bangsal ini dalam kurun waktu tertentu yang tidak bisa kita prediksikan, yang akan dinahkodai oleh Pak Samsul Mu'arifin, tolong kondusivitas di lembaga ini dijaga dan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk itu kepada Pak Samsul Mu'arifin yang sudah secara legal formal mendapatkan surat perintah tugas sebagai PLT di SMA Negeri 1 Bangsal ini, yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses. Kemudian yang kedua, capaian-capaian tadi yang sudah disampaikan Pak Sugiono itu menjadi salah satu sharing referensi untuk bagaimana Pak Samsul memimpin di SMA Negeri 1 Bangsal ini. Tentu koordinasi dengan komite sekolah, koordinasi dengan seluruh elemen yang ada di SMA 1 Bangsal ini, baik itu guru, tenaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah siswa. Kolaborasi dan sinergi menjadi salah satu yang penting
untuk bagaimana kita ke depan meningkatkan capaian-capaian apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugiono. Termasuk di dalamnya kepada Bapak Ibu pengawas pembina, mohon maaf tadi belum saya sebut, ada Pak Supai, kemudian ada Pak Zainul, kemudian Pak Zainul, sebelahnya Pak Zainul, Pak 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 Zajuli dan Pak yang lainnya. Ya, harapan saya utamanya pengawas pembina di SMA Negeri 1 Bangsal ini sinergi dan kolaborasi dibangun, ditingkatkan, termasuk kepada kawan-kawan GTK SMA 1 Bangsal. Walaupun Pak Samsul Arifin ini statusnya adalah PLT, ini tidak jauh berbeda dengan status yang definitif. Berhak menandatangani terkait keuangan negara, juga berhak untuk melakukan hal-hal yang dipandang perlu di SMA Negeri 1 Bangsal ini, utamanya jika hal-hal itu sudah sesuai dengan apakah itu RKAS, apakah itu visi dan misi SMA Negeri 1 Bangsal ini. Karena secara legal formal Pak Samsul sudah mendapatkan surat perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Namun demikian sebaliknya Pak Samsul, saya titip pesan kepada Bapak, seperti halnya ketika surat perintah SPT PLT sudah diterima dan saya sampaikan ke panjenengan, Pak Samsul saya tanya, kira-kira nanti kalau di SMA 1 Bangsal apa Pak yang akan panjenengan lakukan? Apa yang akan panjenengan kerjakan? Ya salah satunya yang tadi sudah beliau sampaikan di mimbar tadi, itu sudah tersampaikan ke saya pada saat saya minta datang ke cabang dinas. Hanya pesan saya kepada Pak Samsul waktu itu saya tambah, Bapak dan Ibu, Pak Samsul, bahwa SMA 1 Bangsal ini SMA yang besar. Selama ini hal-hal yang terkait dengan SMA, mungkin SMK dan cabang dinas, SMA 1 Bangsal itu sering dijadikan tuan rumah, sehingga sering kita repoti dengan gupuh, lungguh, dan suguh kegiatan-kegiatan yang ada di cabang dinas. Mohon hal-hal yang seperti itu tetap dipertahankan, karena nanti ke depan tentu kita akan juga sering menggunakan SMA 1 Bangsal ini untuk kegiatan-kegiatan kita, utamanya yang terkait dengan SMA, SMK, bahkan juga SLB yang ada di Mojokerto, baik Mojokerto Kabupaten maupun Mojokerto Kota. Untuk itu dalam kesempatan ini saya sampaikan agar kegiatan yang seperti itu tetap dilakukan terus, tetap difasilitasi, sehingga SMA 1 Bangsal ini bersama-sama SMA SMK yang lain memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada kemajuan pendidikan di Mojokerto. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk para kepala SMA SMK, pengurus MKKS, tentu dengan adanya kawan kita yang mendapatkan amanah di 2 sekolah, barangkali ada hal-hal yang tidak bisa berjalan secara optimal, seperti layaknya jika sekolah itu semuanya dipimpin oleh kepala sekolah yang definitif. Tolong hal seperti ini kita saling bahu-membahu, saling mensupport. Seperti sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kepala sekolah itu layaknya buku yang diberdirikan. Kalau buku yang diberdirikan itu sendiri-sendiri, dia tidak akan bisa tegak berdiri, akan jatuh. Tapi kalau buku itu berdiri bersama-sama, saling menguatkan, didorong dari kiri tidak akan jatuh, dorong dari kanan tidak akan jatuh, karena saling menguatkan. Tetapi jika satu saja dari buku ini jatuh tanpa diketahui oleh yang lainnya, maka buku-buku yang lain pun juga akan berjatuhan seiring dengan itu. Untuk itu sekali lagi saya harapkan bagaimana kita semakin erat berkolaborasi, bersinergi di antara kepala sekolah, ya tentu kepada Bapak Ibu guru juga, termasuk di dalamnya jika ada permasalahan-permasalahan, ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan itu tolong jangan dijawab sendiri, tapi dicarikan jawabnya. Seperti Bapak Ibu kalau membuat soal ulangan,
Soal ulangan itu kan ditanyakan kepada anak untuk dijawab, bukan soal ulangan itu kita jawab sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah, tolong carikan jawabnya, jangan dijawab sendiri. Contoh kecil saja. Wah, ini PLT ini Pak Samsul. Kenapa PLT-nya Pak Samsul ya? Tidak dicarikan jawabnya, tapi dijawab sendiri. Paling ini wis kong kali kong antara Pak Samsul dan Pak Kacap misalnya. Itu kan pertanyaan dimunculkan tapi dijawab sendiri. Sebaiknya jika ada pertanyaan, carikan jawabnya. Sekedar contoh saja itu. Banyak hal yang lain yang tidak kita pahami, tolong carikan jawabnya. Jangan pertanyaan dibuat sendiri dan dijawab sendiri. Pasti kalau yang itu terjadi seperti itu akan menjadi subjektif dan pasti tidak akan tepat sasaran. Ini penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, juga keluarga besar SMA 1 Bangsal dan juga SMA 3 Kota Surabaya, karena hari-hari ini kita sedang melakukan proses PPDB, sedang menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Maka dari itu, sekali lagi rapatkan barisan. Di tingkat guru rapatkan barisan, tingkat kepala sekolah rapatkan barisan. Pekerjaan kita ke depan tidak menjadi semakin ringan, pekerjaan kita ke depan menjadi semakin berat. Saya yakin jika kolaborasi, sinergi kita jalin terus, maka semuanya pasti akan berlalu. Begitu Bapak Ibu ya, semua pasti akan berlalu. Tentu cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangan kami, sesuai dengan apa yang bisa kami jangkau, tentu akan membackup seluruh lembaga satuan pendidikan baik negeri swasta yang ada di Kabupaten dan Kota Mojokerto ini. Untuk itu sekali lagi Bapak dan Ibu, tatap ke depan dengan penuh semangat, buka gembok-gembok kemajuan, karena gembok-gembok itu sebetulnya ada pada diri kita masing-masing, dan yang bisa membuka adalah diri kita masing-masing. Enaknya sambutan terakhir kan begitu ya, ngerangkum tok, tapi ngerangkum perlu kecerdasan ya. Jadi yang terakhir Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat pada Pak Samsul, selamat kepada Pak Sugiono, selamat pada MKKS SMA Kabupaten Mojokerto. Saya dengar kemarin ketuanya sudah baru, Pak Toyo. Tepuk tangan untuk Pak Toyo. Saya yakin di bawah koordinasi Pak Toyo, apa-apa yang kemarin sudah baik akan menjadi semakin lebih baik lagi. Inovasi-inovasi pasti akan lebih banyak, minimal inovasi-inovasinya akan dibukukan dalam sebuah karya tulis. Untuk SMK, Pak Warto tentu sebagai kepala sekolah yang senior, ilmu-ilmunya perlu untuk ditransfer ke teman-teman semuanya, sehingga teman-teman yang muda-muda ini akan mendapatkan pencerahan selama kawan-kawan yang muda-muda itu mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak menyimpan semua permasalahan, tidak menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang ada, tetapi pertanyaan permasalahan itu disampaikan. Saya yakin semuanya pasti akan berlalu. Demikian Bapak dan Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat untuk semuanya yang kita hadir di sini. Tadi katanya Pak Sugiono, kalau pensiun itu ibaratnya pesawat terbang, memang harus landing. Kalau tidak akan kehabisan bahan bakar. Ya. Kemudian kapal pun juga harus ke pelabuhan. Maka Bapak dan Ibu nanti setelah mundur dari sini semua akan landing di rumahnya masing-masing. Tentu ini sebuah hal yang diharapkan, yang itu semua akan menjadikan kinerja kita ke depan menjadi semakin lebih baik lagi. Hari Senin besok sudah kita mulai tahapan PPDB yang sudah tentu menguras pikiran, tentu menguras emosi,
tentu akan memainkan hal-hal yang bernuansa dinamika, tapi saya yakin semuanya pasti akan berlalu. Demikian, kalau saya nanti bicara terus-menerus tidak akan berlalu. Untuk itu saya akhiri sambutan saya dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto. Acara selanjutnya pemberian tali asih Kabupaten Kota Mojokerto. Katayo izin, katayo izin, katayo. Terima kasih. Acara yang terakhir, Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto kepada Ibu Umi Rahmawati Sugiono beserta Ibu, silakan. Koordinasi rompok